Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama yang berbahagia, tim reviewer yang hadir pada hari ini. Kami dari salah satu yang mengajukan proposal program dana padanan tahun 2024 ini mengajukan usulan dengan judul Eko Edwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Saya Zulkarnaini sebagai ketua tim dengan didampingi oleh 6 orang dosen lainnya dari berbagai keilmuan. Kemudian juga kami dihadiri juga pada pertemuan siang hari ini oleh mitra kami dari PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Sungai Pakning yang merupakan perusahaan yang berbasis di lokasi pemberdayaan masyarakat yang akan kita lakukan kegiatan pemberdayaan di sana. Pada dasarnya kami mengambil lokasi ini karena memang keberadaan kondisi hutan mangrove di desa Pangkalan Jambi ini, Kabupaten Bengkalis, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang sebenarnya cukup menjanjikan dalam menjaga keberlanjutan kawasan, baik itu secara ekologis, sosial maupun secara ekonomis. Hanya saja upaya dari masyarakat menjadikan kawasan ini sebagai kawasan eko-edwisata yang memadukan tentang ekologi, edukasi dan wisata, terutama yang terkait dengan mangrove mengalami kendala, terutama adalah kendalanya itu kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kendala dalam pendanaan untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi mangrove yang rusak. Permasalahan dari masyarakat ini sudah pernah disampaikan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah daerah dan juga beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, pada akhirnya ada respon dari PT Kilang Pertamina terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian PT Kilang Pertamina ini sudah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan di sana. Hanya saja karena keterbatasan yang dimiliki oleh PT KPI, terutama keterbatasan di bidang transfer teknologi dan SDM, makanya pemberdayaan itu dirasa masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun memang sudah ada nampak hasil yang sudah dihasilkan, tapi perlu peningkatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, karena itu kami dari Universitas Riau mencoba untuk mengajukan berbagai inovasi, terutama dalam konteks pola pemberdayaannya. Nah, pola pemberdayaan itu yang menurut kami adalah ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di sini yang menjadi inovasi dari kegiatan pemberdayaan ini. Ya, misalnya kami mengajukan yang namanya eko-edwisata yang selama ini mungkin hanya fokus ke wisata dan kemudian juga ke ekonominya gitu. Nah, kalau kita dalam hal ini mencoba memadukan itu secara lebih komprehensif ya, yang kita buat. Misalnya selain kita fokus ke dalam konteks pemberdayaan pemanfaatan lahan, tapi juga kita berusaha untuk dalam konteks peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu kita mencoba untuk memberdayakan masyarakat di bidang Pokmaspreneurship namanya. Apa kegiatan kita dalam Pokmaspreneurship ini adalah membuat batik, kemudian kuliner, kemudian juga ada budidaya biota laut. Di samping itu untuk kegiatan peningkatan ekonomi tadi, kita juga
melakukan kegiatan yang bersifat peningkatan wisata itu, yaitu hal yang menjadi perhatian kami adalah sadar wisata atau sabta pesona itu, kemudian pendampingan pemandu wisata nanti, kemudian juga pendampingan ekowisata dan pembenihan ikan nila unggul. Nah, ini yang akan kita fokuskan, yang ini belum tercapai atau terpikirkan oleh teman-teman mitra dari KPI. Nah, kemudian terkait dengan rekam jejak, kami sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan di berbagai daerah. Sejak paling tidak 3 tahun terakhir itu kita sudah melakukan ada 3 kegiatan yang kami lakukan, kegiatan pemberdayaan itu. Misalnya kami ini dengan PT KPI Sungai Pakning juga, yang pertama itu pendampingan kelompok tani hutan di kawasan Arboretum Gambut Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, juga di lokasi yang tidak jauh dari tempat yang akan kita lakukan pemberdayaan pada penelusuran proposal ini. Nah, kemudian kami juga pada daerah yang sama atau kabupaten yang sama juga melakukan pendampingan kelompok tani hortikultura. Desanya berbeda, di desa Batang Duku di Kabupaten Bengkalis juga. Nah, kemudian pada tahun 2022-2023 kami sudah melakukan pendampingan kelompok tani hutan. Nah, ini lokasinya agak berbeda, bukan lagi di Kabupaten Bengkalis, tapi sudah di Bandar Bakau, Kota Dumai. Nah, ini bersebelahan lokasinya dengan di Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman kami itulah kami meyakini bahwa kegiatan pemberdayaan yang akan kita lakukan ini lebih bisa dilakukan secara maksimal. Nah, selain melakukan pendampingan, kami juga sudah melakukan berbagai publikasi, ya, baik itu buku, jurnal maupun proceeding yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan kita ini, terutama untuk wilayah pesisir, karena memang Riau itu lebih terkenal sebagai kawasan pesisir yang ditandai dengan adanya lahan gambut dengan juga ada hutan mangrove di situ. Nah, kami sudah menghasilkan 3 buah buku yang terkait dengan itu, kemudian juga menghasilkan beberapa riset yang sudah terbit di beberapa jurnal yang bereputasi di internasional, mulai dari Q2, Q3, Q4 sampai kepada Sinta. Nah, kemudian dalam pada itu dari grafik ini kita bisa melihat bahwa sebelum tahun sekarang ini sebenarnya kegiatan pemberdayaan itu sudah dibuat oleh mitra kita dari Pertamina berupa donasi kegiatannya, kemudian membuat trek mangrove, ya, sampai 500 meter kurang lebih 3 tahun terakhir. Di samping itu juga melakukan kegiatan penersif pembinaan itu. Nah, untuk tahun ini kita mau mengisi, ini kami dari tim pengusul program pendanaan ini mengisi hal-hal yang dilakukan oleh mitra kita, yaitu misalnya kita membuat rencananya pembangunan ekowisata mangrove. Ini lebih bersifat infrastruktur yang akan kita fokuskan pembangunannya di sana. Ada 12 rencana yang akan kita buat dalam hal itu, mulai dari pembuatan lantai walkboard, kemudian ada jembatan kayu, ada panggung teater, ada walkboard trekking, kemudian pusat informasi mangrove, balai pertemuan, ada gapura juga, MMC kita buat, kemudian menara pemantau, rumah pohon, sampai kepada gerai mangrove. Ini yang akan kita buat dalam fokus pembangunan infrastruktur. Sementara selain pembangunan infrastruktur, kita juga fokus kepada pendampingan transfer teknologi
Nah, pendampingan transfer teknologi ini lebih kepada apa? Pemberian pelatihan ya, atau pendampingan kepada masyarakat, karena masyarakat di sana juga ada wisatanya, yaitu sadar wisata dengan penerapan sabta pesona dan pemandu ekowisata. Kemudian juga melakukan manajemen ekowisata dan konservasi ekosistem mangrove. Kemudian pembuatan souvenir batik dan kopi mangrove, praktek kegiatan ekowisata siswa sekolah, kemudian pendampingan praktek pembenihan ikan nila unggul. Nah, ini nanti lebih kepada transfer teknologi yang akan kita lakukan. Setelah itu nanti kita juga membuat video teknologi tepat guna. Ini lebih kepada tutorial yang mungkin belum ada di dunia sosial media, yaitu tentang kopi mangrove dan batik mangrove. Ini menarik karena setahu kami belum pernah ada dilakukan atau ada tutorialnya tentang ini. Nanti sambil kita membuat pendampingan, kita juga membuat tutorialnya. Kemudian nanti ada unggulan berikutnya yang akan kita fokuskan adalah fasilitas kolam adaptasi ikan nila. Nah, ini juga terutama nanti akan menjadi fokus dari teman kami dari perikanan, karena sebenarnya potensi kolam ikan nila di di air laut itu belum banyak yang melakukan itu, dan kemudian kita mencoba untuk memfokuskan juga kegiatan kita di sini gitu, karena potensi ikan nila ini cukup besar juga untuk masyarakat sekitar gitu kan. Artinya selama ini kan ikan nila cuma ada di air tawar. Nah, kita buat ikan nila di air payau, yaitu yang ada di kawasan hutan mangrove itu. Nah, kemudian nanti akan kita bukan hanya sekedar pendampingan, tetapi juga sampai penyediaan fasilitasnya untuk beberapa kolam ikan yang akan kita buat nanti di sana, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan berikutnya adalah luaran dari kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan itu. Kemudian terkait dengan rencana anggaran ini sudah kita coba usahakan oleh tim kami menyesuaikan dengan panduan yang ada pada program pendanaan tahun 2024 ini, dan sudah disusun sesuai juga dengan keinginan mitra. Jadi kita menyusun anggaran ini bukan kehendak sendiri, tetapi juga berkonsultasi sangat intensif dengan pihak mitra, sehingga dapatlah anggaran yang sebagaimana tertera di dalam proposal kami ini. Untuk lebih lengkap tentu akan disampaikan oleh tim anggaran kami nanti, yaitu Bu Mimin yang sudah menyusun secara baik bagaimana memadukan anggaran kita dengan anggaran dari mitra. Yang anggaran mitra ini tentu adalah usulan dari mitra yang sudah dibuat sendiri oleh mitra, dan kemudian kita sesuaikan dengan anggaran dari kita. Demikian saja mungkin presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan kepada tim review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.